seandainya kita itu mengawali sesuatu, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau orang Islam. Kalau Nabi Isa yang dipegang kan pasti batuk, lalu sini pundak, dan yang terakhir di dada loh. Artinya itu gini, yang menyelamatkan Dajjal atau kita tuh selamat dari perbuatan-perbuatan buruk itu, dikala kita itu bisa mensucikan otak kita, mensucikan perbuatan kita, dan mensucikan hati kita. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud Nabi Isa nanti yang akan menyelamatkan dunia itu. Karena dunia yang dimaksud bukan dunia yang digelar ini, dunia ini loh, dunia jasad ini loh. Gitu loh. Dunia ini mau apa saja selagi jasad kita itu aman-aman saja. Kita membicarakan tentang gempa. Bagi orang yang kena gempa, yang merasakan sakit. Lah kita walaupun di tempat gempa itu tapi kita enggak kena. Kita merasakan apa? Kan berarti dunia kita ini yang selamat. Walaupun dunia yang digelar lebar ini kena bencana. Ya kadang kita itu terlena dengan Dajjal yang kita bayangkan gitu, nanti sampai kita lupa diri, katakanlah gitu. Padahal kalau dengan keilmuan seperti itu kita bisa lebih kesadar diri dan introspeksi. Nah, makanya itu marilah kita itu semua ya menggali ilmu. Itu enggak monoton pada satu jalur. Ya, kita belajar di kepercayaan lain boleh. Nah, karena untuk apa? Untuk persamaan. Ya itu. Ya, persamaannya, oh ini dari ilmu ini menerangkan tentang ini, di Jawa menerangkan tentang ini. Nah, setelah kita padukan, kita menemukan ilmu itu, supaya kita jadi alim atau menjadi ngalim kalau bahasa Jawa. Jadi orang ngalim itu, orang berilmu itu sebenarnya dikala orang itu bisa menyamakan dari beberapa ilmu itu dan di situ menghasilkan ketenangan, bisa mendatangkan pencerahan, itulah orang alim. Orang alim itu bukan orang yang pinter ceramah, orang yang pinter maca dalil, bukan itu, atau dia keturunan, bukan. Orang alim itu adalah orang yang bisa menjabarkan dari ilmu itu dan dia bisa melakukannya, mengamalkannya. Di samping itu dia menjadi contoh. Gitu. Jadi kalau orang pandai benar, kalau orang pandai itu pandai membaca, dia hafal kitab, ya di mana-mana dia menyampaikan tentang itu pandai. Tapi belum tentu itu alim. Ya, atau orang berilmu. Karena apa? Banyak contohnya. Orang itu ya di mana-mana menciarkan seolah-olah itulah kebaikan, tapi dia sendiri nggak melakukan kebaikan itu sama sekali. Gitu. Orang yang melakukan kebaikan itu bukan hanya membicarakan tentang ilmu saja loh, tapi dia melakukan ilmu itu. Begitu. Jadi kalau dia itu ngomong tentang ngamal, dialah orang yang paling ngamal duluan. Kalau dia itu ngomong tentang orang itu harus sabar dengan takdir atau nasib itu, dia melakukan. Itu jadi nggak hanya ongkang-ongkang, hanya setiap hari membaca buku dan setelah dia menemukan kemajuan di dalam buku itu disiar-siar, bukan itu. Dia juga datang di kebun. Dia kalau orang tani juga dia bertani. Kalau dia berdagang juga dia jadi pedagang. Jadi merasakan jerih payahnya. Oh begini toh bekerja itu. Setelah itu dengan bekerja seperti ini maka kita tuh hati-hati. Gitu. Yang kita anggap orang alim adalah orang yang menyampaikan tentang ilmu itu. Lah dia sendiri nggak pernah kerja, nggak pernah apa, makanya setelah menghukumi orang tuh enak. Karena dia tuh nggak pernah merasakan sengsaranya orang mencari makan nih loh. Dia nggak usah bertani, dia nggak usah berdagang. Lah dia tiap hari dapat uang kok. Banyak orang yang menyumbang kok, banyak orang yang memberi kok. Gitu. Nah memberinya atau menyumbangnya itu juga dari omongan dia sendiri, bahwa menyumbang orang yang membicarakan tentang itu tuh pahala. Nah,
Orang karena tergiur dengan pahala itulah, maka orang-orang seperti itu akhirnya disumbang. Maka bagaimana cara melestarikan supaya itu dianggap orang alim, supaya dianggap orang pinter, ya, sampai dia sendiri nggak pernah merasakan susahnya orang bekerja itu bagaimana, mencari uang itu bagaimana, tapi setiap hari dia ajak-ajak orang untuk menyumbang, untuk beramal. Nah, dengan dalih beramal itu gak pahala, setelah pahala dapat surga. Dia sendiri nggak pernah menyumbang. Gitu. Makanya nikmatilah orang-orang yang menyumbang itu surga nanti. Bagi orang-orang yang hanya menyampaikan, jangan berharap. Karena kamu makan pun juga dari uang sumbangan. Nah, gitu loh. Kamu berbaju bagus juga uang-uang dari situ. Tapi dia berani mengeklaim bahwa inilah jalan yang paling benar karena ini lewat dakwah dan lain sebagainya, maka pantas saya dapat bayaran. Kalau seperti itulah dajjal termasuk juga. Masih dajjal. Nah, gitu. Jadi dia hanya membenarkan apa yang disampaikan, tapi dia sendiri nggak pernah merasakan bagaimana atau caranya. Orang sampai bisa memberi saya seperti ini itu kerja apa? Maksudnya dipikir seperti itu. Gitu. Ya maaf, orang datang di sini juga memberi seperti itu. Tapi di sini itu bukan datang terus tak omongi tok, bukan. Di sini saya juga menyiapkan jamu, menyiapkan ramuan, menyiapkan obat. Jadi apa yang diberikan saya itu ya imbal balik untuk membeli obat itulah. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya juga nggak termasuk dajjal itu. Kalaupun saya nanti ada dajjal sedikit ya wajar lah, namanya manusia. Tapi mudah-mudahan saya nggak termasuk orang-orang yang saya bicarakan tadi. Nah, kadang kan kita itu tidak menyadari gitu kan bahwa ternyata kiamat itu di depan mata kita gitu, dan di diri kita juga. Iya. Terus kalau kan ada juga itu juru selamat gitu kan, Mas. Yeah. Sebelum hari akhir mungkin kita membahas tentang hari akhir itu, Mas. Kan ada juru selamat itu yang dikatakan bahwa nanti Nabi Isa yang turun untuk membunuh Dajjal itu. Nah, apakah itu sebuah filsafah juga dengan membacanya dengan pola keilmuan Jawa gitu? Jadi yang dimaksud di situ nanti setelah ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, pada akhir zaman adalah Nabi Isa yang akan menyelamatkan dunia ini. Nah, Nabi Isa sendiri ajarannya apa? Ajarannya kan di saat seandainya kita itu mengawali sesuatu, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau orang Islam. Kalau Nabi Isa yang dipegang kan pasti batuk, lalu sini pundak, dan yang terakhir di dada. Artinya itu gini, yang menyelamatkan Dajjal atau kita tuh selamat dari perbuatan-perbuatan buruk itu, dikala kita itu bisa mensucikan otak kita, mensucikan perbuatan kita, dan mensucikan hati kita. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud Nabi Isa nanti yang akan menyelamatkan dunia itu. Karena dunia yang dimaksud bukan dunia yang digelar ini, dunia ini loh, dunia jasad ini loh. Gitu loh. Dunia ini mau apa saja selagi jasad kita itu aman-aman saja. Kita membicarakan tentang gempa. Bagi orang yang kena gempa, yang merasakan sakit. Lah kita walaupun di tempat gempa itu tapi kita nggak kena. Kita merasakan apa? Kan berarti dunia kita ini yang selamat. Walaupun dunia yang digelar lebar ini kena bencana. Gitu. Jadi kita jangan membicarakan dunia lebar, yang dimaksud dunia yang diucapkan di agama, di kepercayaan dan lain sebagainya. Jasad kita masing-masing. Jadi di saat kita itu bisa memuliakan jasad kita, yaitu surga. Di saat kita itu mengabaikan jasad kita, tidak menghiraukan jasad kita, yaitu neraka. Itu menurut versi Jawa. Makanya versi Jawa itu yang diutamakan adalah tingkah laku, sopan santun, budi luhur. Nah, itu semuanya untuk menjaga atau untuk melestarikan jasad ini loh, supaya nanti sesuai dengan kodrat atau janji roh kita itu lepas itu, selalu kita itu mendapatkan kenikmatan atau kita itu merasakan nikmatnya jasad ini di saat hidup.
Maka ada pepatah lagi, jagalah hidupmu sebelum matimu. Itu artinya apa? Karena setelah kita mati, jasad kita itu masuk dalam kubur sudah nggak terpakai. Lah mumpung kita masih bisa memanfaatkan jasad, mumpung masih kita itu bisa memakai jasad, maka muliakanlah jasadmu itu. Gitu. Jadi daripada kita nanti pakai lengan panjang, musim nyamuk banyak, mendingan kita pakai lengan panjang, lengan pendek tadi ya maksud saya. Ya, daripada kita pakai karok pendek, terus keluar kena terik matahari, mendingan kita pakai celana panjang. Nah itu artinya apa? Untuk menjaga alam ini atau menjaga dunia ini, dunia yang ada pada diri kita. Karena di dalam perut ada usus, ada lambung dan lain sebagainya. Maka sini jangan diisi dengan minum-minuman, diisilah dengan nasi. Ya untuk apa ya? Untuk menjaga alam ini, untuk menjaga jasad ini supaya kita nggak kena sakit. Jadi kita jangan terlalu mudah lah mengadopsi atau kita tuh mempercayai ajaran-ajaran yang di situ tuh hanya cuman gambar-gambaran. Iya, ya coba kita kembalikan pada diri kita sendiri. Di saat terik matahari yang sangat panas, kita tuh nggak memakai penutup apa-apa. Bagaimana tuh rasanya badannya? Kan nggak enak toh, keripan. Lah kita punya jasad ini juga nggak beli loh. Ini sudah jadi ya. Kita tuh hanya merawat, memberi makan, memandikan dan menjaga organ yang ada di dalam tubuh saja. Ini nggak beli, nggak pesanan loh ini. Lah tinggal merawat saja. Kadang-kadang kita tuh menyepelekan saenake dhewe. Itulah kebangetan jenenge. Begitu jasad ini sakit, bingung untuk mencarikan obat. Nah, kenapa kalau dicarikan obat? Takutnya roh yang di dalam jasad ini nanti keluar, lepas. Setelah roh ini keluar, jasad ini sudah nggak terpakai lagi. Percuma kita muji-muji jasad kita. Percuma kita itu membangga-banggakan diri kita. Kan itu. Jadi dimaksud dunia atau alam ya jasad kita itu sendiri. Lah kalau alam semesta ini ya inilah kenyataannya. Makanya ini mau dirancang seperti ini, mau dikatakan nanti ini akan terjadi seperti ini. Ini kan akal kita yang membicarakan. Apakah alam itu akan terjadi seperti itu? Mau terjadi seperti itu yaitu urusan alam itu sendiri, mau enggak yaitu urusan alam sendiri. Cuman memang kode-kode alam itu banyak yang tersirat, yang bisa kita baca. Gitu. Tapi kalau kita membicarakan apalagi ratusan tahun yang akan datang, lah kita belum tentu nyampe ke sangkaan kita atau angan-angan kita itu yang kita gambarkan. Makanya orang-orang yang membicarakan tentang hari kiamat, dia sudah mati kok. Dari dulu kan membicarakan tentang kiamat. Dunianya masih utuh, orangnya sudah sama mati. Kalau keilmuannya itu nggak tinggi, mungkin setelah 1000 tahun, 1000 hari atau sampai 2000 hari, dia sudah nggak dikenang orang lagi. Dia sudah nggak mengenal apa yang dibicarakan waktu itu. Nggak mungkin. Ya, kita itu hanya cuman akal kita itulah kadang-kadang itu mengacaukan hidup kita itu sendiri. Jadi membicarakan masa yang akan datang, dia sendiri nggak nyampe ke masa itu. Gitu. Makanya daripada seperti itu, ya sebisa kita lah kita itu berbuat baik. Ya, untuk menata hidup kita itu sendiri. Kalaupun nanti ada hisab, kalaupun ada nanti ada tentang surga yang digambarkan itu dan lain sebagainya, yang penting kita sudah melakukan baik. Gitu. Kalaupun ada neraka, yang penting kita tidak melakukan keburukan. Tapi kalau surga dan neraka yang diperkirakan itu nggak ada, kita itu mengukir nama kita atau mengukir sejarah kita di dunia ini nggak termasuk orang-orang yang buruk. Gitu loh. Jadi kita nggak usah, baik mau ada surga, mau ada neraka, terserah itu kan nanti. Yang penting kan kita sekarang itu berbuat baik. Yang penting kita itu bisa menata hidup kita itu sendiri. Yang penting kita bisa melestarikan jasad kita itu sendiri. Supaya apa? Sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan antara roh dengan jasad. Di saat disatukan nanti juga akan dipisahkan lagi. Tapi kalau kita itu menyalahi kodrat, belum waktunya roh dan jasad dipisahkan. Gitu. Kalau sudah dipisahkan, jasad kita bertempat di kuburan, lah roh kita nanti dia akan nempel ke jasad yang baru. Jadi jasad yang percuma itu rugi besar. Rugi besar. Ya, di saat diikuti atau ditempeli roh itu dia menyanyiakan. Ya, sehingga sampai dia hancur. Nah, setelah hancur ditinggalkan roh ini akan berpindah ke jasad yang baru lagi. Ya kita itu gini aja lah contohnya. Di saat kita itu nggak memikirkan ke depan, di masa kita muda lah katakan, kita mempunyai pacarnya, terus pacar itu kita sia-siakan, ya. Kadang kita itu otoriter dan sebagainya. Ya, karena tidak betah dengan keotoriteran kita, tidak betah dengan tingkah laku kita, sehingga pacar kita itu lari. Setelah lari, dia mendapatkan pacar yang baru. Bagaimana perasaan kita? Kok dia enak? Apalagi kita tuh tahu. Nah, antara roh dan jasad itu seperti itu. Makanya nggak enaknya orang mati berperilaku buruk itu seperti itu. Di saat dia itu melihat rohnya itu nempel di jasad yang baru, cemburu luar biasa. Nggak bedanya dengan kita mempunyai pacar yang kita sia-siakan. Begitu pacar itu lari diambil orang, dia menyesal. Nah ini mau kembali ke dia nggak mungkin dia mau. Nah seperti itu loh, nggak enaknya di situ. Jadi nggak karena surga dan neraka itu bohong, ngomong kosong. Kalau yang dibicarakan surga, kenikmatan dan lain sebagainya itu memang kalau saya sendiri nggak yakin. Yeah. Tapi saya juga memikirkan saat ini jasad ini saya waktu nempel di roh, waktu nempel di jasad saya tak pakai seenaknya, seenak saya. Ya, setiap hari tak bikin mabuk, setiap hari tak bikin nyumbari orang, setiap hari tak bikin berkelahi. Nanti kalau roh ini sudah nggak kerasan di jasad saya, kalau saya ditinggalkan, terus jasad saya geletak di kuburan, di situ dimakan cacing, terus tahu roh saya itu nempel di jasad yang lebih bagus lagi, terus gimana rasa perasaan saya? Sakitnya. Nah itulah. Jadi kita nggak usah memikirkan surga dan neraka. Yang penting kita selagi masih mampu melakukan kebaikan, lakukanlah. Supaya apa? Supaya di saat mati kita nggak cemburu, gitu. Nah, itulah mungkin yang dimaksud surga atau yang dimaksud neraka.